Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ini saya akan membahas analisis user interface apa sih LMS. Nama saya Muhammad Bintado dari kelas IF 05. Selanjutnya, pertama pendahuluan aplikasi LMS atau Learning Management System atau e-commerce merupakan platform digital yang mendukung proses belajar, mengajar, atau transaksi online secara efisien. Analisis UI bertujukan untuk mengevaluasi sejauh mana antarmuka aplikasi mendukung interaksi yang intuitif dan efektif bagi pengguna. Dalam konteks interaksi manusia dan komputer atau IMK, UI yang terbaik sangat penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna, mengurangi kesalahan, dan memastikan kemudahan pengguna sistem secara keseluruhan. A. Analisis alur spesifik. Satu langkah-langkah utama dalam ulur, misal login, pilih masuk kuliah, terus unduh materi atau proses ranjang checkout pembayaran. 2. Komponen tampilan informasi yang terlibat, judul halaman, tombol aksi, download atau beli, progres di bar, ungguhan, label, status dan notifikasi, konfirmasi. 3. Mekanisme interaksi yang digunakan, klik tombol navigasi, drag dan drop file, input teks pada form pencarian, kode promo, serta scroll untuk menelusuri konten. Analisis elemen visual bagian 1. Jenis icon dan fungsinya. Icon navigasi, home, search, card, membantu pengguna mengenali fungsi secara cepat tanpa membaca teks. Icon aksi, upload, download, dan edit. Memperjelas tindakan yang tersedia. Visual status aktif atau tidak aktif. Status aktif versus tidak aktif. Kalau aktif, enable kita tampilkan dengan warna putih, warna penuh, dan konteks tinggi. Sedangkan tombol tidak aktif, disable, tampil abu-abu atau transparan untuk memberi sinyal bahwa fungsi tidak tersedia saat ini. Dampak icon dan status pada pemahaman guna icon yang konsisten dan perbedaan status yang jelas mengaruhi hubungan, mempercepat pengembalian keputusan, dan meningkatkan efisiensi interaksi pengguna dan termuka. Analisis elemen visual bagian 2. Readability dan legibility. Teks, ukuran font yang konsisten, memudahkan hierarki informasi, kontras, warna antara teks dan latar belakang, memenuhi standar aksibilitas jarak antar elemen, spacing, memberikan ruang baca yang nyaman, label dan instruksi ditulis singkat sehingga mudah dipahami pengguna. Elemen visual seperti warna, icon, dan tipografi bantu pengguna memahami status program
secara intuitif. Analisis kesalahan sistem. Satu skenario kesalahan tinggal mengunggah berkas file terlalu besar atau format tidak didukung, atau kesalahan input kode promo yang tidak valid pada proses checkout. 2. Klasifikasi kesalahan. Runtime error terjadi saat sistem tidak dapat memproses permintaan pengguna secara langsung. Critical error. Input diterima namun menghasilkan hasil yang tidak sesuai harapan. 3. Dampak kesalahan menghambat penyelesai tugas pengguna, menurunkan kepercayaan terhadap sistem, dan berpotensi penyebab frustrasi serta pengulangan langkah yang tidak perlu. Evaluasi fitur bantuan adaptif. 1. Ketersediaan bantuan kontekstual. Apakah aplikasi menyediakan konteks suggestive help yang relevan dengan tugas pengguna saat ini? 2. Jenis bantuan saat kesalahan, tip, pesan error, descriptive command, prompts atau panduan langkah demi langkah. 3. Efektivitas bantuan. Seberapa efektif fitur bantuan mengarahkan pengguna keluar dan masalah dan menyelesaikan tugas dan sukses. Pilihan aplikasi terbuka intuitif, tampilan yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna baru sekalipun kecepatan respon. Aplikasi merespon interaksi pengguna dengan cepat dan tanpa jeda yang mengganggu. Tata letak yang jelas. Elemen-elemen UI tersusun secara logis sehingga memudahkan navigasi. Fitur yang memudahkan navigasi. Fitur yang mempermudah interaksi tombol, ikon, dan menu. Dirancang untuk mengurangi kelebihan dan meningkatkan efisiensi pengguna. Kekurangan aplikasi. Error handling kurang informatif, pesan kesalahan tidak menjelaskan penyebab atau solusi secara jelas, sehingga pengguna kebingungan saat jadi masalah. Navigasi membingungkan, struktur menu intuitif, pengguna sulit menemukan fitur yang dibutuhkan tanpa panduan tambahan. Keterbatasan fitur bantuan. Tidak tersedia bantuan kontekstual yang memadai sehingga pengguna harus mencari solusi secara mandiri di luar aplikasi. Tampil tidak responsif pada beberapa perangkat. Layout kurang optimal pada layar dengan resolusi berbeda, mengganggu pengalaman pengguna mobile. Kesimpulan dan rekomendasi. Analisis UI menunjukkan bahwa aplikasi memiliki terbuka yang cukup intuitif, namun masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan. Terus sebagai konsisten yang keterbacaan. 2. Elemen visual seperti ikon dan status aktif atau tidak aktif sudah cukup membantu, namun perlu penyempurnaan pada kontras warna dan ukuran font untuk meningkatkan legibility. 3. Rekomendasi
perbaiki sistem error handling agar lebih informatif dan kontekstual bagi pengguna. 4. Rekomendasi tingkatkan fitur bantuan adaptif dengan menambah konteks sensitif yang help lebih respon di setiap tahap alur pengguna. 5. Rekomendasi sederhanakan navigasi dan tata letak untuk mengurangi kognitif load pengguna serta meningkatkan efisiensi interaksi secara keseluruhan. Terima kasih tanya jawab atas pertanyaan Anda. Sedangkan kalau ada yang didiskusikan, komen link videonya nanti saya masukin ke sini.